Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Angga Maha pada materi raster di atas permukaan yang gelap. Maksudnya permukaan gelap itu seperti apa? Raster dalam sablon itu biasanya bisa dieksekusi pada medium apapun. Salah satunya adalah medium pakaian. Untuk pakaian sendiri, salah satunya baju ataupun t-shirt, itu ada varian yang berwarna gelap. Contohnya adalah hitam, habis itu biru tua, atau mungkin hijau tua, dan sebagainya. Sehingga menuntut desain yang ada di depannya itu agar warnanya lebih terang dibandingkan warna pakaiannya tersebut. Sekarang, saya akan membahas tentang logika daripada raster untuk desain-desain yang akan dirancang pada permukaan yang gelap. Berbeda dengan tulisan, kalau desainnya itu berupa tulisan, tentunya perubahan warna tidak akan terlalu berarti, mau dia itu di atas pakaian yang berwarna gelap atau surface yang berwarna gelap, maupun surface yang berwarna terang. Nah, sedangkan apabila kasusnya itu adalah sebuah foto, sebuah gambar ilustrasi, dan sebagainya, maka perlu ada trik yang sesuai dengan logika yang tepat. Saya akan mempergunakan salah satu studi kasus. Jadi ini ada satu buah gambar tengkorak yang kalau kita lihat, warna tengkoraknya itu memang didominasi oleh warna putih. Dan pada bagian backgroundnya ini adalah warna hitam. Sehingga di sini dapat disimpulkan bahwa memang desain ini atau mungkin sebuah foto ini akan sangat cocok apabila disablon pada area pakaian, t-shirt, dan ataupun surface apapun yang memiliki warna dasar gelap. Langkah berikutnya di sini, yang harus kita lakukan adalah memastikan semua area hitamnya itu nanti memiliki warna 0. Seperti itu. Nah, langkah sederhananya adalah sebagai berikut. Yang pertama, saya akan convert ini menjadi mode grayscale. Karena secara logika, sablon, terutama teknik sablon manual, itu hanya menerima warna hitam dan juga putih saja. Ketika saya pick color-nya, ternyata warnanya itu belum sempurna 0. Artinya dia itu bukan hitam sempurna. Jadi kebalikan daripada F itu adalah 0. Kalau dia itu semuanya 0, maka ketika di-invert, dia itu akan menghasilkan warna F. Nah, kalau dia masih 0202 seperti ini, maka ketika di-invert, hasilnya itu tidak akan F sempurna. Nah, dikarenakan hal tersebut, maka di sini saya perlu mengatur sedikit levelnya. Saya masuk ke adjustment level. Saya akan atur sedikit gelap terangnya supaya yang gelap semakin gelap. Diatur dikit aja. Sepertinya dia sudah benar-benar menjadi sangat sangat gelap. Saya tes 0, area-area dekat tengkorak 0, area sini 0. Nah, kalau area dalam sih tidak terlalu bermasalah. Yang penting pada area luarnya saja. Seperti itu. Nah, ketika sudah 0 semuanya, maka langkah berikutnya atau langkah yang bisa kita lakukan berikutnya adalah kita bisa invert desainnya. Caranya seperti apa? Nah, caranya masuk ke menu image, lalu kita masuk ke adjustment, lalu kita masuk ke invert. Yap, seperti ini. Kenapa di invert? Karena logikanya tinta akan keluar melalui kalkir maupun film yang memiliki warna hitam. Jadi yang warna-warna hitam inilah yang nantinya akan mengeluarkan tinta pada area screen. Setelah di abstract, area hitam inilah yang akan berlubang sehingga tinta bisa keluar lewat sana. Maka dari itu, langkah sederhana yang bisa kita lakukan berikutnya adalah dengan melakukan raster. Nah, teman-teman pastinya sudah tahu bagaimana caranya menentukan raster sesuai dengan screen yang teman-teman miliki. Nah, pada kasus kali ini, saya akan mengasumsikan bahwa saya memiliki screen dengan T55 lagi, dengan T55, dan saya akan mempergunakan rasternya mungkin kurang lebih raster halus. Mungkin bukan raster 45, tapi saya akan mempergunakan raster 40. Saya masuk ke menu image, mode, bitmap. Di sini outputnya 72 dan inputnya 72. Kenapa hal itu bisa terjadi? Itu dikarenakan gambar yang kita miliki masih memiliki resolusi 72.
Sehingga ada satu buah step yang tidak boleh teman-teman lupakan, yaitu teman-teman harus menciptakan kanvas baru untuk menampung gambar ini. Misalkan dengan asumsi lebarnya 30 lagi, maka kanvas berukuran A3 yang tadi pernah kita bahas, yaitu di 48 kali 32, ini saya akan buat orientasinya jadi portrait. Jadi lebarnya 32, tingginya 48 dengan resolusi 300. Saya create, gambar ini saya akan pindahkan ke area sini. Kecil ya. Sekarang saya perbesar, masuk ke menu edit, lalu masuk ke free transform, dan saya akan perbesar sebagai berikut. Kalau sudah, ini kita tekan enter. Yap. Langkah berikutnya adalah, saya akan lakukan raster kembali, masuk ke menu image, grayscale, karena saya tadi membuat satu buah kanvas dengan mode RGB. Saya grayscale dulu ketika ditanyakan flatten, saya flatten. Card, lalu saya masuk ke menu image, habis itu mode bitmap. Ya, ini outputnya sudah 300 dengan input 300. Nah, metodenya saya menggunakan half tone screen, lalu saya klik OK. Nah, angle-nya saya akan buat 45, shape-nya saya akan buat ellipse, frekuensinya, lines per inch-nya itu saya buat 40. Kalau sudah, saya klik OK. Yap, seperti ini hasilnya. Nah, sekarang ketika saya zoom, saya dekatin, dia sudah menciptakan raster yang mungkin teman-teman pernah lihat di baju kaos yang ada di lemari masing-masing. Seperti ini caranya. Lalu untuk membuktikan apakah memang benar ketika ini nanti di sablon, dia mampu memberikan warna yang sesuai dengan harapan kita. Nah, untuk membuktikannya, saya akan mempergunakan mockup kembali. Saya akan menggunakan mockup dengan baju kaos yang berwarna hitam, dan saya akan masukkan desainnya. Oke, cara memasukkan desain masih sama, yaitu masuk ke menu image. Di sini saya rubah dulu menjadi grayscale, lalu saya klik OK. Lebih lanjutnya lagi, saya masuk ke menu select color range, dan di sini saya pilih shadow. Oke, lalu kalau sudah saya klik OK. Ketika saya dekati, sebenarnya seleksinya nggak cuma sampai sini. Dia nyampe sini kok, cuman nggak kelihatan banget. Dia nyampe sini, sampai se-area-area kecil ini terseleksi. Oke, ini saya pindah. Sebenarnya bisa aja di drag sih, cuman terlalu barbar rasanya pakai teknik drag seperti itu. Saya akan menggunakan teknik copy, edit copy, lalu saya taruh di sini, edit, paste. Ukurannya saya kecilkan, saya free transform, saya kecilkan. Oh ya, saya convert dulu jadi smart object, habis itu saya free transform. Ini saya taruh di tengah. Kalau sudah klik enter. Nah, misalkan kalau saya save langsung, hasilnya seperti apa? Ketika di save langsung, hasilnya seperti ini. Namun ketika saya ganti warnanya, misalkan saya ganti menjadi warna krem, oke? Di sini saya save ketika dia menjadi warna krem, dan hasilnya adalah sebagai berikut. Ya, di sini gambar tengkoraknya menjadi lebih nyata sesuai dengan asumsi desain di awal. Kalau misalkan teman-teman ingin mengganti warnanya, bisa dicoba, tapi jangan diarahkan ke warna terang. Misalkan warnanya itu hijau terang, nah nggak bagus. Arahkan dia ke hijau tua, lebih tua lagi, lebih tua lagi. Ya, kurang lebih seperti ini. Misalkan birunya itu biru-biru black navy gitu misalkan. Dark navy gitu misalkan. Ya, seperti ini. Jadi dia agak dark navy dan hasilnya sebagai berikut. Kalau sudah, ini bisa dipergunakan sebagai mock-up ke klien, sekaligus memberikan rasa aman juga bagi kita sebagai desainer bahwa apa yang kita ciptakan memang sudah sesuai. Apabila ada pertanyaan, bagaimana caranya menyimpan? Nah, cara menyimpannya adalah ini harus di-save dalam format TIFF. Kayak gitu. Jadi ini bisa di save as. Ya, kedepannya itu bisa di save as, dan itu bisa di save as dalam format seperti itu. Ya, kalau misalkan ingin menyimpannya, itu bisa pilih disimpan di mana saja, dan pilihlah format TIFF sebagai berikut. TIFF, nanti diisi nama, nanti silahkan diisi nama tertentu. Misalkan saya isi namanya itu adalah school. Oke, ketika di save, image compression-nya none, dan layer compression-nya pastikan mati, dengan asumsi bahwa ini memang sudah terlock dan terflatten. Baik, seperti itu
kira-kira langkah untuk melakukan raster on dark semoga membantu dan bagi teman-teman pecinta baju warna gelap, semoga langkah ini bisa menjadi solusi untuk menghasilkan desain yang lebih tepat sasaran ketika di sablon. Demikian dari saya, terima kasih dan selamat belajar.